Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan ya untuk proses pencatatan dokumen transaksi dari PT Adijaya, di mana pada pertemuannya sampai pada pertemuan sebelumnya sampai pada dokumen transaksi nomor 15. Sekarang kita lanjutkan ya, untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan lanjutkan langsung pada dokumen transaksi nomor 6. Oke, dari data dokumen transaksi nomor 6 di sini bisa kita lihat di sini ada bukti pengeluaran kas, di mana keterangannya di sini adalah pelunasan faktur FK 2012 tanggal 28 November. Jika ada bukti pengeluaran kas, kemudian keterangannya di sini adalah pelunasan faktur, berarti di sini statusnya transaksi pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang. Di sini kepadanya adalah PT Penamas. Nah, atas dasar bukti transaksi pengeluaran kas yang pertama, ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang kedua akan kita catat di buku besar pembantu utang, seperti itu. Oke, kita mulai saja, langsung kita akan catat. Yang pertama ini adalah di jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal atau cash payment journal. Kita masukkan yang pertama, tanggalnya adalah tanggal 6. Ya, tanggal 6, kemudian dokumennya nomornya atau fakturnya BKK 12-2, lalu di sini keterangannya karena di sini pelunasan faktur kepada PT Penamas, maka keterangannya adalah PT Penamas membayar hutang dagang. Oke, kemudian kita langsung masuk ke kolom debit dan kredit. Otomatis kita langsung isi dari sisi sebelah kredit bahwa cash in bank di sini dikeluarkan adalah 80.300.000. Berarti kita masukkan langsung di kolom cash in bank jumlah yang kita keluarkan ini. Kemudian baru kita akan masuk kepada nilai piutangnya. Apakah pelunasan piutang atas faktur pelunasan hutang ya atas faktur 202 tanggal 28 ini jumlahnya sudah sama dengan jumlah uang yang kita keluarkan. Untuk mengisi berapa nilai hutang dagang kepada PT Penamas, kita cek di daftar saldo utang dagang di sini. Kita pastikan berapa nilai utangnya. Oke, di sini kepada PT Penamas daftar saldo utang ya. Di sini nilai utang kita adalah 80.300.000. Artinya nilai ini akan kita masukkan di sisi sebelah debit, yaitu kolom akun payable. Oke, jadi sekali lagi bahwa akun payable ini mengambil dari daftar saldo utang yang ada di soal. Kemudian kita cocokkan dengan jumlah yang kita keluarkan. Ternyata jumlah yang kita keluarkan itu sama dengan jumlah utang yang ada. Nah, jika sudah sama seperti ini, berarti untuk pencatatan di jurnal pengeluaran kas ini sudah selesai. Oke, lalu yang kedua, setelah kita masukkan di jurnal pengeluaran kas, selain bukti pengeluaran kas dalam hal ini adalah pelunasan utang, kita catat di jurnal pengeluaran kas, maka ini akan kita catat juga di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable. Oke, seperti ini. Kita cari buku besar pembantu utang atas nama PT Penamas, berarti di sini ya. Oke, kita lihat tadi di jurnal pengeluaran kasnya bahwa untuk akun payable ini ada di sisi debit, berarti untuk nilai ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang ini. Kita masukkan tanggalnya tanggal 6, lalu keterangannya adalah pelunasan faktur FK 12-2. Di sini kita ambil, kita posting dari jurnal pengeluaran kas, maka di sini untuk refnya adalah CDJ ya, di sini. Oke. Tadi kita lihat bahwa jumlah utang atau pelunasan utang ini otomatis akan mengurangi nilai utang kita. Di sini tadi di jurnal pengeluaran kas untuk akun payable ada di sisi sebelah debit. Untuk Penamas sendiri jumlahnya adalah 80.300.000. Nah, ini akan kita masukkan di buku besar pembantu utang juga di sisi sebelah debit kolom posting. Ya, di sini ada debit, ada kredit. Ini adalah kolom posting. Oke. Tadi di jurnal pengeluaran kas bahwa utang dagang ada di sisi debit, makanya kita posting di sisi sebelah debit. Oke, baru setelah kita posting dari jurnal pengeluaran kas tadi, maka akan kita masukkan atau kita akumulasi dengan nilai saldonya. Sebelumnya di sini ada saldo kredit 80.300.000. Kemudian tadi di jurnal pengeluaran kas itu ada pelunasan hutang, nilainya sama 80.300.000, sehingga per tanggal 6 utang atas nama PT Penamas ini utang kita menjadi lunas. Di sini perhatikan ada kredit ketemu debit, sehingga dengan nilai yang sama maka di sini tidak akan ada selisih atau selisihnya 0. Berarti kredit 80.300.000 dikurangi dengan pelunasan 80.300.000, hasilnya 0. Berarti per tanggal 6 utang dagang kita kepada PT Penamas lunas.
Oke, itu dokumen transaksi nomor 6. Jadi yang pertama tadi, jika ada pengeluaran kas kemudian keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti adalah pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Nah, untuk pembayaran utang dagang sendiri, nah maka akan dicatat di dalam dua catatan. Yang pertama akan dicatat di jurnal pengeluaran kas, yang kedua akan dicatat di buku besar pembantu utang. Oke, lalu kita lanjutkan dokumen transaksi nomor 7. Dokumen transaksi nomor 7 di sini ada nota kredit ya. Nota kredit itu adalah bukti transaksi retur. Nah, apakah retur penjualan atau retur pembelian? Kita lihat kopnya di sini. Di sini kita lihat kopnya adalah PT Adijaya. Berarti ini adalah transaksi retur penjualan. Kalau kita lihat ini adalah transaksi retur penjualan dari penjualan tanggal 6. Berarti ini adalah retur dari barang yang kita jual tanggal 5 ini. Ya, tanggal 6 ini, bukti transaksi nomor 5 ini. Jadi tanggal 6 kita menjual kepada Toko Indah, tanggal 7 ternyata saat barang itu diterima oleh Toko Indah ada beberapa barang yang tidak sesuai pesanan atau rusak sehingga ini dikembalikan. Ya, untuk yang 2 unit itu TV LED dikembalikan dan untuk yang 1 unit itu untuk LCD. Berarti ada 3 unit pengembalian barang. Nah, atas adanya retur penjualan ini, yang pertama ini akan kita catat di kartu persediaan karena otomatis adanya retur ini itu akan mengurangi nilai penjualan atau akan menambah nilai persediaan barang dagang kita. Karena barang yang kita jual sudah keluar, kemudian ada barang yang dikembalikan lagi kepada kita. Otomatis pengembalian ini akan mengurangi nilai utang, nanti juga terkait dengan piutang, akan mengurangi nilai piutang. Juga akan terkait dengan nilai persediaan. Oke, yang pertama kita akan coba urutkan, kita mulai catat di kartu persediaan. Kita masuk dulu yang pertama, kita catat dulu untuk kartu persediaan yang TV LED. Ini ya. Oke, sini kita masukkan di sini, kita mulai tanggalnya tanggal 7. Dokumennya nomornya adalah NK12/1. Keterangannya adalah retur penjualan kepada Toko Indah. Oke, tadi pada saat penjualan tanggal 6 itu kita masuk ke kolom out. Nah, pada saat ada transaksi retur penjualan maka tetap kita masuk ke kolom out. Hanya saja untuk jumlah unitnya penulisan nilai retur atau jumlah retur ini kita gunakan tanda min. Misalnya di sini untuk TV LED itu dikembalikan 2 unit. Berarti di sini kita masukkan min 2. Itu berarti bahwa min 2 itu mengurangi nilai penjualan sebelumnya. Oke, kemudian untuk harga pokoknya price-nya kita masih gunakan harga pokoknya adalah 10 juta dengan nilai di sini total nilai retur adalah 20 juta. Oke, kemudian yang kedua, setelah kita masukkan ke kolom out nilai jumlah barang returnya, maka kita masuk ke kolom saldonya. Sebelumnya ada saldo persediaan 31, dengan adanya pengembalian 2 unit maka otomatis persediaan barang dagang kita per tanggal 7 bertambah menjadi 33 unit. Dengan harga pokok yang sama 10 juta sehingga total nilai persediaan barang dagang kita per tanggal 7 itu sekarang menjadi 330 juta rupiah. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa retur tetap dicatat di kolom out. Penulisannya kita gunakan tanda min. Seperti itu. Nah, otomatis adanya retur penjualan yang akan menambah nilai persediaan. Yang sebelumnya persediaan 31, kemudian ada pengembalian 2 unit, maka otomatis persediaan kita bertambah menjadi 33 unit. Oke, itu untuk yang TV LED. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan yang LCD. Oke, yang LCD ini. Kita masukkan dari pertama sama tanggalnya tanggal 7, kemudian nomornya juga NK12/1, retur penjualan dari Toko Indah. Masih sama kita masuk ke kolom out untuk memasukkan nilai jumlah barang yang diretur ini. Untuk LCD ini dikembalikan 1 unit, berarti kita gunakan min 1. Dengan harga pokoknya masih menggunakan ini berarti 8 juta sehingga total harga pokok barang yang dikembalikan itu adalah 8 juta. Oke, kemudian kita masuk ke kolom saldo. Oke, tadi sebelumnya ini ada penjualan ya, ada 7 unit berarti persediaan awal 25 dijual 7. Berarti persediaannya sekarang berkurang menjadi 18. Harga pokoknya masih 8 juta, totalnya 144 juta. Ini adalah saldo untuk LCD per tanggal 6. Ya, per tanggal 6 saldonya adalah 18 unit. Maaf, sebelumnya mungkin
belum diselesaikan pengisian untuk kartu persediaannya, sehingga di sini tadi masih kosong ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ada retur 1 unit, sebelumnya ada persediaan 18 unit, sehingga di sini otomatis persediaan kita bertambah menjadi 19 unit. Dengan harga pokok masih 8 juta, sehingga total persediaan barang dagangan kita per tanggal 7 untuk LCD itu 152 juta rupiah. Oke, itu yang pertama ya, kita catat di kartu persediaan. Yang kedua, selain kita catat di kartu persediaan, yang kedua ini akan kita catat juga di jurnal umum. Ya, ini pun akan kita catat di jurnal umum adanya retur penjualan ini. Nah, untuk retur penjualan pada saat kita masuk di jurnal umum, maka kita akan catat 2 jurnal. Yang pertama, jurnal untuk mencatat nilai retur ini. Yang kedua, untuk mencatat harga pokok dari barang yang diretur ini. Oke, pertama kita langsung saja kita masukkan tanggal 7, nomornya adalah NK12-1. Jurnal yang pertama untuk mencatat adanya nilai retur atau jumlah retur ini, jurnalnya adalah sales retur PPN in outcome pada account receivable. Ya, sales retur ini adalah nilai returnya, jumlah returnya. Berarti ini kita ambil dari totalnya, yaitu 34 juta. Kita masukkan di sisi sebelah debit. Lalu untuk PPN-nya ini, PPN outcome kita ambilkan dari jumlah PPN-nya, yaitu 3.400.000. Sehingga total jumlah piutang berkurang itu adalah 37.400.000. Kita masukkan sini. Atau ini sama aja akumulasi dari nilai penjualan yang diretur atau nilai retur dan PPN yang diretur, seperti itu. Dengan kode akun di sini silakan kalian sesuaikan dengan kode akun sesuai dengan di daftar akun. Oke, itu jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua itu adalah jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang diretur ini. Nah, untuk harga pokoknya sendiri ini bisa kita lihat di kartu persediaan tadi. Ya, di sini kita lihat untuk kartu persediaan yang TV LED, harga pokok barang yang diretur untuk TV LED dari 2 unit adalah 20 juta. Sedangkan untuk LCD, harga pokok barang yang diretur untuk 1 unit itu adalah 8 juta. Sehingga total harga pokok barang yang diretur untuk 3 unit ini 8 juta ditambah dengan 20 juta, sehingga harga pokoknya adalah 28 juta. Nah, 28 juta harga pokok atas barang yang diretur ini akan kita catat dengan akun, yaitu cost of goods sold pada merchandise inventory pada cost of goods sold. Karena adanya pengembalian barang otomatis akan menambah nilai persediaan barang dagangan kita. Totalnya tadi untuk harga pokok barangnya bisa dilihat tadi di kartu persediaan 20 juta untuk yang untuk TV LED, sedangkan untuk 8 juta itu adalah untuk yang LCD. Sehingga totalnya 28 juta untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, itu untuk yang kedua. Tadi yang pertama dicatat di kartu persediaan, yang kedua ini kita catat di jurnal umum, dan yang ketiga ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Karena adanya retur ini otomatis akan mengurangi nilai piutang dagang kita. Perhatikan di sini untuk piutang sendiri, pengurangan piutang ini ada di sisi sebelah kredit. Berarti piutang berkurang atas nama Toko Indah ini akan kita masukkan atau ini akan kita posting ke dalam buku besar pembantu piutang. Oke, sekarang kita masuk ke buku besar pembantu piutang atas nama Toko Indah ini. Oke, kita cari buku besar pembantu piutang subsidiary ledger account receivable atas nama Toko Indah, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 7, keterangannya adalah retur ya, atau retur nomor 12-1. Tadi kita lihat di jurnal umum bahwa piutang itu ada di sisi debit, nilainya 37.400.000. Ini bisa kita langsung masukkan ke buku besar pembantu utang. Di sisi kredit nilainya sama 37.400.000 ya, seperti itu. Baru kita masuk ke kolom saldo atau balance. Sebelumnya ada saldo debit 523.600.000. Lalu ada retur penjualan tadi 37.400.000 di sisi sebelah kredit. Oke, debit ketemu kredit, berarti kita kurangi 523.600 dikurangi 37.400.000. Maka di sini untuk saldo piutang per tanggal 7 menjadi 486.200.000 atas nama Toko Indah ini. Oke, itu jika ada nota kredit. Yang pertama tadi
ini kita catat di kartu persediaan, ya, di mana ada pengembalian dua jenis barang, TV LED dan LCD, kita catat di kartu persediaan keduanya. Lalu setelah itu kita catat di jurnal umum, dan yang ketiga kita catat di buku besar pembantu piutang atas nama Toko Indah ini. Oke, itu dokumen transaksi nomor 7. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 8. Oke, ada voucher kas kecil ya. Seperti di awal dijelaskan bahwa untuk Adijaya ini menggunakan pengeluaran kasnya menggunakan metode dana tetap. Artinya setiap adanya voucher kas kecil ini tidak perlu kita catat, tetapi ini akan kita catat pengeluaran kas kecil ini saat adanya pengisian dana kas kecil oleh cash in bank untuk meng-backup semua pengeluaran kas kecil ini. Sehingga ini kita abaikan, kita lewati dulu. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 9. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas kembali. Keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti ini adalah pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang kepada PT ESA di sini. Oke, atas adanya bukti pengeluaran kas ini untuk membayar hutang dagang, maka yang pertama dokumen ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas, dan yang kedua ini akan kita catat di buku besar pembantu utang. Oke, kita masuk di jurnal pengeluaran kas atau Cash Disbursement Journal atau Cash Payment Journal istilah lainnya. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya, di sini tanggal 9. Oke, nomornya adalah BKK 12-3. Oke, keterangannya di sini adalah PT ESA. Di sini kita mengeluarkan 262.900.000. Nilai itu kita langsung saja masukkan di sisi sebelah kredit kolom cash in bank. Kita masukkan 262.900.000. Oke, 262.900.000 ini untuk membayar utang dagang kepada PT ESA, yaitu dari transaksi tanggal 23 November. Nah, untuk mengetahui berapa nilai hutang dagang kita yang sebenarnya atas transaksi yang terjadi tanggal 23 November, ini kita bisa lihat di daftar saldo utang dagang atas nama Toko ESA. Kita lihat di daftar saldo utang, oke, atas nama Toko ESA. Di sini kita lihat ternyata utang kita itu adalah 262.900.000. Nah, jumlah utang ini kita masukkan di sisi sebelah debit kolom account payable. Nah, setelah kita masukkan baru kita lihat ternyata jumlah uang yang kita keluarkan sama dengan jumlah utang dagang kita. Nah, andai kata ini sudah sama, berarti ini sudah bisa dikatakan selesai pencatatannya. Oke, itu untuk pencatatan pengeluaran kas untuk membayar utang dagang yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua, selain ini kita catat di jurnal pengeluaran kas, maka dokumen transaksi nomor 9 tadi ya ini pun akan kita catat di buku besar pembantu utang. Lihat di sini pada saat kita membayar utang dagang, account payable atau utang dagang ada di sisi sebelah debit ya. Maka jumlah ini akan kita masukkan di buku besar pembantu utang di sisi sebelah debit. Kita masuk di buku besar pembantu utang atas nama Toko ESA. Berarti yang ini. Oke, yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu. Keterangannya adalah pelunasan faktur C1534. Oke, keterangannya adalah CDJ. Artinya kita akan ambil pelunasan utang yang terjadi dari jurnal pengeluaran kas. Ini akan kita masukkan di buku besar pembantu utang ini. Karena tadi di buku besar, di jurnal pengeluaran kas ini ada di sebelah debit, maka jumlah ini akan kita masukkan di buku besar pembantu utang di sebelah debit juga. Sini berarti. Yaitu 262.900.000. Kita masukkan di sisi sebelah debit. Oke, setelah itu kita akan masuk ke kolom saldo. Perhatikan di sini. Sebelumnya ada saldo utang 262.900.000 di sisi kredit. Kemudian tanggal 9 di jurnal pengeluaran kas itu kita catat pengeluaran kas untuk membayar utang dagang dengan jumlah yang sama 262.900.000. Sehingga di sini kredit ketemu debit dengan jumlah yang sama. Ya, kredit ketemu debit. Berarti 262.900.000 dikurangi 262.900.000 sehingga hasilnya di sini 0. Itu artinya per tanggal 9 kita sudah tidak punya utang lagi kepada PT ESA. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 9. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 10. Oke, di sini ada faktur. Oke, ada faktur di mana faktur ini itu adalah bukti transaksi kredit.
apakah ini penjualan kredit atau pembelian kredit, kita lihat KOP-nya. Ternyata di sini KOP-nya adalah PT Penamas. Itu artinya ini adalah KOP perusahaan orang lain. Karena ini faktur transaksi kredit, berarti ini bisa kita simpulkan ini adalah transaksi pembelian barang secara kredit karena statusnya KOP-nya perusahaan orang lain. Berarti orang lain yang mengeluarkan faktur. Karena orang lain yang mengeluarkan faktur, berarti statusnya kita membeli barang kepada orang lain. Jadi kalau faktur KOP-nya perusahaan orang lain itu adalah berarti ini adalah faktur pembelian atau pembelian secara kredit. Kalau KOP-nya perusahaan sendiri, tersedangkan di sini faktur, berarti itu adalah transaksi faktur penjualan atau transaksi penjualan secara kredit. Oke, sekarang kita simpulkan bahwa dokumen nomor 10 ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Adanya pembelian secara kredit ini akan kita catat yang pertama di jurnal pembelian, yang kedua ini akan kita catat di kartu persediaan, dan yang ketiga akan kita catat di buku besar pembantu utang. Seperti itu. Oke, sekarang kita mulai dari pertama, kita akan catat dulu di jurnal pembelian atau purchase journal di sini. Ya, di sini kita masukkan untuk periodenya 2012 bulan Desember, tanggalnya di sini tanggal 10. Ya, nomor fakturnya adalah VF05, Keterangannya di sini statusnya kita membeli kepada PT Penamas. Oke, sekarang kita masukkan jika ada pembelian barang kita masukkan dari sisi sebelah debit. Untuk Mercedes Inventory ini kita masukkan atau kita ambil nilai pembelian. Di sini kalau kita lihat kita membeli 11 unit untuk TV LED, harga belinya 10 juta. Sehingga untuk TV LED total pembelian adalah 110 juta. Sedangkan untuk 10 unit adalah LCD dengan harga pembelian 8 juta. Sehingga total pembelian adalah 80 juta. Sehingga untuk total pembelian kedua produk ini itu adalah 190 juta. Nah, 190 juta ini kita masukkan ke kolom debit di sisi debit kolom Mercedes Inventory. Nah, kemudian untuk PPN-nya kita ambil di kolom PPN. Kita lihat PPN untuk yang 11 unit TV LED itu 11 juta, sedangkan untuk yang LCD 10 unit itu adalah 8 juta. Sehingga total PPN yang dikenakan atas barang yang kita beli itu adalah 19 juta. Ini kita masukkan di kolom PPN income. Lalu untuk kreditnya sendiri payable ini kita ambil dari penjumlahan atau akumulasi dari total nilai pembelian plus PPN. Sehingga di sini didapatlah nilai sebesar 209 juta, atau bisa juga jumlah account payable ini bisa kita ambil dari kolom total jumlah ini, yaitu yang ini. Ya, seperti itu. Oke, itu selesai untuk input dari jurnal pembelian atau kita masukkan atau kita catat di jurnal pembelian. Yang kedua, selain adanya pembelian atau adanya pencatatan di jurnal pembelian, maka ini pun akan kita catat di buku besar pembantu utang ya, karena ini statusnya kita beli. Kita catat di pembantu utang, berarti subsidiary ledger account payable. Kita cari di sini kita membeli kepada PT Penamas, berarti kita cari PT Penamas berarti yang ini. Ya, yang di sini berarti ya. Oke, kita masukkan di buku besar pembantu utang tanggal 10, keterangannya adalah pembelian. Lalu untuk refnya kita masukkan PJ purchase journal, artinya kita akan coba ambil nilai pembelian yang kita catat di purchase journal ini ke dalam buku besar pembantu utang, atau akan kita posting nilai utangnya nih. Di sini kalau kita lihat bahwa account payable ada di sisi sebelah kredit, berarti ini akan kita posting di buku besar pembantu utang itu pun di sisi sebelah kredit. Berarti kita masukkan di sini. Ya, 209 juta. Lalu kemudian setelah kita posting dari jurnal pembelian tadi, kita masuk kolom saldo. Sebelumnya itu utang kita kepada PT Penamas ini sudah lunas per tanggal berapa ini? Per tanggal 6 utang kita kepada PT Penamas lunas. Lalu tanggal 10 kita membeli barang dagang lagi kredit, otomatis ini akan menjadi utang dagang kita. Per tanggal 10 kita menjadi punya utang kepada Penamas yaitu 209 juta. Jadi tanggal 6 lunas, tanggal 10 kita punya utang lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya selain ini kita catat juga di buku besar pembantu utang, maka ini pun akan kita catat di kartu persediaan. Kita masuk di kartu persediaan yang pertama, yang TV LED dulu. Perhatikan di sini kita membeli barang itu 11 unit untuk TV LED.
Jadi kita masukkan dulu sini. Informasinya kita masukkan dulu tanggal 10. Ya, kodenya adalah F05, keterangannya pembelian kepada PT Penamas. Karena pembelian, maka kita masuk ke kolom in. Kalau penjualan, kita masuk ke kolom out. Seperti itu ya. Oke, karena pembelian ada barang yang masuk berarti in. Kita masukkan di sini, kita membeli barang untuk TV LED itu 11 unit. Kita masukkan di kolom unit 11. Harga pembeliannya di sini untuk TV LED adalah 10 juta. Sehingga total nilai pembelian untuk TV LED adalah 110 juta. Oke, adanya pembelian 11 unit dengan total 110 juta, ini otomatis akan kita masukkan ke dalam saldo atau kolom balance ini. Ya, sini sebelumnya kita ada saldo persediaan 33 unit. Dengan pembelian 11 unit ini otomatis persediaan kita bertambah menjadi 44 unit. Harga pokoknya itu 10 juta. Total nilai persediaan dagang kita sekarang per tanggal 10 menjadi 440 juta. Oke, seperti itu. Lalu kemudian kita masukkan untuk yang 10 unit LCD. Kita masuk ke kartu persediaan yang LCD. Sama seperti tadi, kita masukkan informasi awalnya tanggal 10, nomor fakturnya F05, pembelian kepada PT Penamas. Oke. Untuk yang LCD, ini kita membeli 10 unit. Kita masukkan di kolom unit 10, kemudian price-nya kita masukkan harga pembelian yaitu 8 juta. Kemudian otomatis total nilai pembelian itu adalah 80 juta. Nah, atas adanya pembelian 10 unit dan totalnya 80 juta, maka otomatis akan mempengaruhi nilai saldo persediaan. Sebelumnya ada nilai persediaan 19 juta atau jumlah persediaan dagang kita untuk LCD 19 unit. Adanya pembelian 10 unit otomatis akan mempengaruhi bertambahnya nilai persediaan kita menjadi 29 unit. Dengan harga pembelian tadi adalah 8 juta, sehingga totalnya tadi total dari harga total jumlah persediaan atau nilai persediaan dari LCD per tanggal 10 itu menjadi 232 juta. Ini adalah hasil perkalian dari jumlah persediaan dikalikan harga pokok per unitnya. Seperti itu. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 10 ya. Saya ulang lagi tadi, jika ada faktur pembelian, maka ini akan kita catat yang pertama di jurnal pembelian, yang kedua ini akan kita catat di kartu persediaan, dan yang ketiga akan kita catat di buku besar pembantu utang. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 10. Baik, saya rasa untuk dokumen transaksi nomor 11 dan selanjutnya, karena durasi terlalu panjang, akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.